seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Memulihkan hidupku, menghiburkan hatiku, menolongku.
penopang langkahku Tuhan, menghiburkan aku di saat hatiku susah. Aku taruh kudus-Mu menghiburku. Aku percaya Engkau dahsyat, aku percaya Engkau ajaib, aku percaya Engkau besar, perbuatan-Mu hebat. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Atta, salam semua para sahabat sekalian. Inilah rekaman modul yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya ambil dari modul 08 Kekudusan Anggota Tubuh bagian B. Terima kasih Bapak Atta dan Sis Lini serta sahabat semua yang telah memberikan kepercayaan bagi saya dalam menyampaikan firman Tuhan lewat modul 08 ini. Baiklah, saya akan menyampaikan modulnya dulu. Mari kita sama-sama belajar membahas firman Tuhan ini dari ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina,
banci, orang pemburit. Dan lanjut 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari kedua ayat yang di atas, di dalam pesan firman Tuhan ini telah tertulis dan dipesankan kepada kita bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan ini atau salah satu bagian kita hidup di dalamnya, entah di dalam diri kita melakukan yang namanya cabul, menyembah berhala, berzina, atau banci, atau pemburit, atau mencuri, kikir, mabuk, atau memfitnah orang lain, serta melakukan penipuan kepada siapa saja, marilah kita cepat-cepat menyadari dan membereskannya. Jangan kita mengikatkan diri kita di dalam perbuatan ini, supaya kita boleh layak masuk dalam kerajaan Allah. Seluruh tubuh kita telah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Bahkan firman Tuhan katakan, segambar dengan Tuhan yang sempurna. Berarti kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus yang sempurna, yang di dalamnya tidak ada noda-noda dosa dan celah. Firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di sana dikatakan sunat. Sunat yang dilakukan manusia adalah mengerjakan hal-hal lahiriah yang bersifat daging, yang di dalamnya banyak perbuatan-perbuatan yang berbuahkan dosa. Tetapi sunat dari Kristus adalah mengikis semua noda dosa, dari yang besar sampai yang kecil, menanggalkan tubuh yang lama menjadi baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jika seseorang berkata, saya telah mengenal Tuhan Yesus dari kecil sampai sekarang, tapi orang itu tidak tinggal di dalam firman Tuhan, dia masih tinggal di luar firman Tuhan. Itu namanya hanya mengenal Tuhan, tetapi dia tidak tinggal di dalam firman-Nya. Justru orang seperti ini amat disayangkan. Yang kedua, Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tertulis di sana, jangan kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa. Mungkin kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan katakan, upah setiap orang yang hidup di dalam dosa adalah maut. Hari-hari ini banyak orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada hal-hal dosa, memberikan anggota tubuhnya kepada hal-hal lahiriah yang hanya sementara. Saya mau katakan, orang seperti ini dia termasuk golongan orang bodoh. Dia telah diperalat iblis. Iblis telah mencuri hatinya supaya dia diseret ke dalamnya, sehingga tiba waktunya Tuhan panggil,
meninggalkan dunia ini, habislah dia. Tamatlah riwayat hidupnya, dan upahnya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di atas. Upah setiap orang yang melakukan dosa adalah maut. Marilah setiap kita yang ada di sini maupun orang-orang yang kita kenal seperti keluarga inti kita, saudara-saudara kita yang telah tahu dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit kita beritahukan kepada mereka yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Dan jangan lupa kita harus juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita semua firman Tuhan. Agar menjadi motivasi bagi mereka. Sehingga orang lain juga ikut merasakan hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Para sahabat, saya ada sedikit kesaksian, yaitu tentang ayah saya yang hidup dalam penyembahan berhala. Di mana ayah saya adalah seorang perokok yang berat. Menurut cerita ayah saya ini adalah dia telah mengisap rokok dari kelas 2 SD dan sampai masa tuanya. Karena bapak ibunya atau kakek dan nenek saya dari ayah saya ini tidak peduli dengan hidup anak-anaknya pada zaman dulu. Sehingga ayah saya lepas kontrol dan akibatnya pergaulannya sangat buruk. Dan ayah saya tidak lanjut sekolah hanya sampai di kelas 2 SD. Bertahun-tahun dia melakukan perbuatan ini, yaitu merokok. Semua berkat yang Tuhan beri buat dia dalam pekerjaannya dihabiskan untuk kesenangannya sendiri. Setiap hari dia berfoya-foya makan ini dan makan itu. Saya kadang berpikir, Tuhan, ampunilah ayahku ini. Dia adalah bagian dalam hidup saya. Kadang saya menangis melihatnya dalam hati saya. Alangkah hidupnya amat disayangkan jika tiba-tiba Tuhan panggil. Sudah pasti jiwanya melayang ke neraka. Merokok dan makan ini itu adalah salah satu penyembahan berhala. Dan termasuk yang dilakukan oleh ayah saya. Karena berkatnya dia dapat dari Tuhan, dia berikan untuk kesenangan hidupnya. Dia tidak persembahkan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi hidupnya yang jauh dari Tuhan. Dan Roh Kudus terus mendorong saya untuk ingatkan ayah saya lewat doa dan kata-kata baik teguran yang manis untuk ayah saya. Memang tidak mudah Bapak Ibu merubah seseorang. Kadangkala saya dapat tantangan yang membuat kadang sedih dan kecewa dan menyerah. Tetapi jika kuasa Tuhan telah bekerja, tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan dan ubahkan ayah saya. Karena saya merindu ayah saya di masa-masa tuanya dia kembali beribadah kepada Tuhan dan meninggalkan segala perbuatan yang lama. Dan singkat cerita, puji Tuhan, ayah saya sudah beberapa bulan tidak merokok lagi, serta tidak mengisapnya lagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa ayah saya
salah satu perbuatan penyembahan berhala di dalam dirinya terlepas. Saya sangat puji Tuhan sekali. Ayah dan ibu saya, mereka sudah ada di kampung halaman saya. Dan saya selalu mengingatkan mereka lewat dalam pembicaraan telepon agar mereka selalu beribadah dan tak lupa berdoa bersyukur pada Tuhan di masa tua mereka. Dan saya yang selalu bilang, ayah saya jangan sampai ikut-ikutan orang kampung yang suka mabuk-mabukan. Puji Tuhan, ayah saya selalu dia bilang, dia tidak lagi masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, marilah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semua, anak-anak Tuhan terkasih dalam Tuhan. Marilah seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, anggota-anggota tubuh kita, supaya menjadi alat di dalam kemuliaannya. Demikianlah Bapak Atta dan sahabat firman Tuhan, dan sedikit juga kesaksian dari saya yang telah saya sampaikan. Kurang lebih mohon disempurnakan dan mohon, dan mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan dan disempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih